العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Seluruh kiai, ibu nyai, para tokoh, para pimpinan Riyadul Jannah, pimpinan PCINU, pimpinan Muslimat, pimpinan Fatayat, pimpinan Pagar Nusa, dan pimpinan-pimpinan yang lain yang kami muliakan. Ibu-ibu ngajinya lebih tenang ya, daripada tadi mau ngaji saya sampai mikir sholat, mikir makan. Kalau sholatnya nggak terlalu dipikir, yang dipikir adalah makanya dolim saya kalau ngaji tadi, karena saya juga lapar. Ibunya Hajah Wasilatul Hidayah yang selalu menemani kulo kemanapun kulo pergi, dan kulo menemani beliau kemanapun beliau pergi. Alhamdulillah bisa silaturahim ke majelis yang mulia ini. Ibu-ibu pernah dengar senandung ini? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Sarang-sarang ya Rasulullah. Majelis Maulid wa Ta'lim. Lengkap majelisnya, ada maulidnya, ada taklimnya. Nggak lengkap kalau belum taklim. Jadi ada ngajinya. Yang dilakukan, yang didesain oleh Mbah Yai Abdul Rahim Syadili itu maulid, kemudian ditutup dengan ngaji. Lengkap majelis maulid wa ta'lim. Artinya begini Bu,
kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, di mana engkau wahai Muhammad menempati rumah itu, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu sudah tidak butuh lagi pada lampu. Wa maridin anta aiduhu, setiap orang yang sakit, anta aiduhu, engkau berkunjung menjenguknya, qad atahullahu bil faraji, maka Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kula muliakan, setiap rumah yang didatangi oleh Rasulullah, setiap rumah yang dikunjungi oleh Rasulullah, setiap rumah yang mana Rasulullah ada di dalamnya, maka rumah itu sudah tidak butuh lagi pada lampu. Lah, rumah yang paling penting bagi pulau kali panjenengan itu adalah hati. Jadi hati ini butuh lentera, hati ini butuh penerang, sehingga hati ini disebut dengan qalbun munawwarun, hati yang bercahaya. Bagaimana agar hati kita bercahaya? Masukkan Rasulullah ke dalam hati kita. Makanya suatu saat Sayyidatina Aisyah itu bercerita, suatu saat saya sedang menjahit jubah suami saya, tiba-tiba lampu mati. Begitu lampu mati, saya kejatuhan, atau jarum yang saya buat jahit itu jatuh. Saya cari jarum itu nggak ketemu karena gelap. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke dalam rumah saya. Apa yang terjadi? Rumah itu terang benderang, rumah itu menjadi bercahaya, sehingga saya bisa melihat di mana letak jarum saya jatuh. Saya bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, alangkah terangnya, alangkah benderangnya cahaya panjenengan. Apa jawab baginda Rasul? Itulah saya kelak juga di akhirat. Dan beruntung bagi umat saya, berbahagialah bagi umat saya yang nanti bisa melihat cahaya saya. Akhirnya Sayyidatina Aisyah berkata begini, ya Rasulullah, kalau cahayamu seterang ini, kalau benderamu seluar biasa ini, mana ada orang yang tidak bisa melihat panjenengan? Apa jawab baginda Rasul? Sayangnya ada, Dek. Ada orang yang matanya jelas melihat, tapi dia tidak melihat cahaya saya. Maka kemudian saya bertanya kepada baginda Rasul, siapakah orang itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang celaka seperti itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bakhil. Siapa Bu? Bakhil. Paham artinya bakhil? Pelit. Oh, di Hongkong pelit juga. Manil bakhil ya Rasul? Karena saya tahu ini bukan bakhil sembarang bakhil. Maka saya bertanya, siapakah orang bakhil yang kelak di akhirat tidak akan mampu melihat cahaya panjenengan, padahal cahaya panjenengan betul-betul luar biasa. Kata Kanjeng Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika diundang hadir sholawatan nggak mau hadir. Ada saja alasannya. Ada alasan ini, alasan itu, alasan. Dan alhamdulillah panjenengan yang ada di tempat ini adalah panjenengan yang tidak bakhil. Amin. Siapa yang mendatangkan kita ke tempat ini? Siapa yang menggerakkan kita langkah kaki kita ke tempat ini? Siapa yang menghendaki kita duduk di majelis yang mulia ini? Allah dan Rasulullah. Maka semua yang hadir ini adalah undangan-undangan, bukan undangan ketua RJ, bukan undangan panitia, bukan. Hakikatnya adalah Rasulullah yang menghendaki kita duduk di majelis ini. Tidak ada majelis yang lebih mulia, tidak ada waktu yang lebih mulia, tidak ada kondisi yang lebih mulia dibandingkan satu kondisi di mana pada saat itu kita merasa butuh kepada Allah. Kita merasa butuh kepada Rasulullah, kita merasa cinta kepada Allah, kita merasa cinta kepada Rasulullah. Inilah waktu terbaik. Maka seandainya saya duduk di sini sampai jam 5, siap? Siap. Harus siap. Berapa jam saya dari Jombang? Duduk di atas pesawat itu loh Bu, miringkan ini miring ini, oh nggak sampai
Inilah majelis yang sangat hebat, inilah waktu yang sangat mulia, karena di tempat ini kita merasa hina, di tempat ini kita merasa butuh kepada Allah, butuh kepada Rasulullah. Hadirin yang sangat kula muliakan, itu yang pertama. Kullu baitin anta sakinuhu isa muhtajan ila wa maridin anta a'iduhu, setiap orang yang sakit anta a'iduhu, engkau ya Rasulullah mengunjungi orang itu, qad atahullahu bil faraji, maka orang itu pasti diberikan kesembuhan. Semua sehat, zahirnya sehat, batinnya sehat, batinnya sehat. Alhamdulillah. Seandainya panjenengan datang ke majelis ini, zahirnya sakit. Seandainya panjenengan datang ke majelis ini, batinnya sakit. Yakin, hakul yakin, keluar dari majelis ini jenengan pasti sehat. Amin. Wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil farji. Setiap orang yang sakit, sakit zahir kah atau sakit batin kah? Kadang-kadang yang sakit batin itu gak merasa kalau dirinya sakit, merasa sehat, padahal batinnya. Bagaimana agar batin yang tidak tahu kalau sedang sakit ini sering-sering datang ke Riyadul, sering-sering datang ke majelis, keluar dari majelis ini sehat zahir pun ingkang nomor kali. Pulau kali panjenengan dikumpulkan di tempat ini karena cinta, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Ibu-ibu, kalau tak cerita mau, mungkin bakal ngaji ceritanya. Kalau sudah sore begini, kalau ngaji dalil-dalil berat. Kalau ngaji cerita, alhamdulillah insya Allah bisa. Yang ngantuk silakan persiapkan diri. Suatu saat dalam peperangan yang dahsyat, ada seorang ibu terpisahkan dengan bayinya, anak kecilnya. Jadi karena peperangan itu adalah peperangan yang luar biasa dahsyatnya, ada seorang ibu yang kelepasan anaknya lepas, sehingga anak itu berpisah dengan ibunya. Perang berkecamuk terus-menerus, ibu itu bingung menangis mencari anaknya. Begitu perang selesai, ada salah seorang sahabat Rasulullah menemukan anak kecil. Anak kecil ini sedang menangis, kemudian digendong oleh sahabat itu, dinaikkan ke atas pundaknya sambil berkata, "Hei ibu-ibu, siapakah yang tahu ini anaknya siapa? Hei ibu-ibu yang merasa kehilangan anaknya," gak kehilangan suaminya. Hei ibu-ibu yang merasa kehilangan anaknya, ini anaknya siapa? Pengumuman. Begitu ada anak ditaruh di pundak seorang sahabat, ibu yang kehilangan anaknya itu melihat dari jauh, berlari kencang tanpa memperdulikan kondisi peperangan. Langsung diambil anak itu, diciumi, didekap sedekat-dekatnya, seerat-eratnya, seakan-akan tidak mau kehilangan lagi. Begitu menyaksikan kondisi seperti itu, para sahabat yang lain terharu, ibu-ibu nangis, laki-laki juga nangis. Pulau itu juga sering nangis. Dari tadi pulau itu nangis terus. Subhanallah, betapa ikhlasnya panjenengan sedoyo. Pulau tidak heran kalau Riyadul Jannah itu besar di Malang. Sebab Malang depannya orang tetangga sholawatan, belakang sholawatan, depan adzan. Tadi saya nunggu adzan subuh di sana nggak kedengar. Nunggu suara qiraat menjelang subuh itu nggak kedengaran juga. Mana suara tarhim? Tidak ada. Jadi kalau ada orang buat sholawatan di Malang, Ustaz, kalau ada orang sholawatan di Pendem sana, Pendem markas kita itu, kurang nggak heran. Tapi kalau ada orang bersholawatan di Hong Kong, mencari tempat berat, kumpul ya berat, waktu ya dibatasi. Dengan kondisi seperti ini, panjenengan masih bersholawat, luar biasa. Jenengan itu luar biasa. Pulau biasa di luar. Ibu-ibu yang sangat pulau muliakan, kemudian ibu itu mendekap sedekat-dekatnya, seakan-akan tidak ingin melepaskan anaknya.
Para sahabat terharu, menangis, kemudian Rasulullah tersenyum. Melihat kondisi ini Rasulullah tersenyum. Kawan-kawan, kenapa panjenengan nangis semua? Apa sih yang membuat sampean menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Itu lihat seorang ibu yang begitu merindukan anaknya, menangisi, menciumi anaknya. Kami terharu ya Rasul, kami terharu ya Rasul. Apa jawab baginda Rasul? Jawabannya baginda Rasul begini. Kalau tanya ke jenengan, jawab dengan jujur. Apakah ibu yang terpisah dengan anaknya, kemudian ketemu anaknya di dekat, kalau di sampingnya ada api, kira-kira ibu itu akan lempar anak itu ke api? Jawab. Akankah ada seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam api? Adakah seorang ibu yang tega jirit anaknya? Jawab. Biasa. Adakah seorang ibu yang tega melempar anaknya ke kubangan api? Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Allah lebih sayang dibandingkan ibu ini. Allah lebih cinta dibandingkan cintanya ibu ini kepada anaknya. Yakin, hakul yakin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bersolawat di tempat ini, kita membaca bismillah di tempat ini, kita bertahlil di tempat ini, kita bertasbih di tempat ini. Kalau seorang ibu saja tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api, mana mungkin Allah akan melemparkan kita ke dalam api nerakanya? Tidak mungkin kita dilemparkan ke api nerakanya Allah. Karena ibu saja yang sayangnya sedikit itu tidak mau melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Hadirin, pulau hadir di tempat ini karena cinta. Istri pulau hadir di tempat ini karena cinta. Para pengurus berkumpul di tempat ini karena cinta. Panjenengan semua meninggalkan apa yang harus panjenengan lampai di tempat ini karena cinta kepada baginda Rasul. Harapannya pasti kita tidak akan dilemparkan ke neraka. Amin. Bagaimana kita tidak cinta pada baginda Rasul? Karena jangan sampai kalah kita dengan Hubal. Ada cerita Hubal. Pernah dengar cerita Hubal? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, baru lahir, nopo mas namanya yang gendong anak itu apa namanya? Baby apa itu? Baby sister. Baby sister. Yang gendong anak itu. Ketika Rasulullah masih kecil, beliau digendong oleh Halimah As-Sa'diyah. Cerdasnya Halimah As-Sa'diyah ini menggendong Rasul yang masih kecil, belum berpangkat Rasul, tapi seorang yang bernama Ahmad dan Muhammad, dibawa ke dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah waktu itu pintunya terbuka, dibawa ke dalam Ka'bah. Apa yang terjadi? Begitu Muhammad kecil, Nabi junjungan kita, kekasih kita yang masih kecil itu dibawa ke dalam Ka'bah, patung-patung yang isinya sekitar 360 patung. Hitungan hari dalam 1 tahun. Patung-patung yang kecil-kecil yang berada di dalam Ka'bah itu semuanya sujud tersungkur. Ada patung yang paling besar namanya Hubal. Dia nggak bisa tersungkur, mungkin karena terlalu berat. Tapi yang dilakukan oleh Hubal itu, begitu Rasul kecil digendong Halimah As-Sa'diyah itu masuk, beliau nunduk, senunduk-nunduknya, nunduk. Aneh, patung yang biasa disembah, begitu Rasulullah hadir, nunduk. Kalau patung saja nunduk kepada baginda Rasul, masa kita umat Rasulullah kalau dibacakan Mahalul Qiyam kok malas berdiri? Begitu disampaikan, marhaban ya marhaban, masa kita nggak merasa Rasulullah hadir? Terlalu berat kalau Rasulullah disampaikan marhaban ya marhaban, tapi kita tidak merasakan aura kehadiran Rasul. Patung saja itu sujud, patung saja itu nunduk. Apa yang dilakukan oleh Hubal? Hubal dengan izin Allah berkata, kalau saja
tidak ada kamu wahai anak kecil, maka Allah tidak akan menciptakan saya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Kalau bukan karena kamu Muhammad, kalau bukan karena kamu Muhammad, kalau bukan karena kamu Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk. Dan saya ada karena keberadaan panjenengan. Kubal saja, batu saja niku menunduk ketika Rasulullah hadir. Para raweh yang sangat kula muliakan, kula tadi tidak sadar. Kadang-kadang sholawatan itu nggak sadar. Sholawatan sebengit-ngiten. Tadi saya sebenarnya menunggu jenengan tangannya di atas itu loh, sehingga ibu-ibu mengikuti terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kalah kita dengan Hubal. Begitu Rasulullah seperti itu, Hubal menunduk di hadapan Rasulullah. Halimah Sa'diyah yang cerdas itu kemudian menggendong kanjeng Nabi, didekatkan kepada Hajar Aswad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang pengasuh itu sangat berpengaruh. Berapa banyak kalau jenengan niati dakwah, mungkin saja tuan jenengan, mungkin saja majikan jenengan, mungkin saja tetangga kanan kiri panjenengan bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah. Begitu Rasulullah dibawa oleh Halimah Sa'diyah, didekatkan ke Hajar Aswad, mau diciumkan ke Hajar Aswad, namanya anak kecil, pipi Rasulullah itu mau didekatkan ke Hajar Aswad. Tiba-tiba yang terjadi, Hajar Aswad itu mencolot dari tempatnya, terbang. Beliau langsung terbang, Hajar Aswad itu menciumi pipi Nabi Muhammad sambil berkata, jangan sampai Rasul yang mencium saya, biarkan saya yang mencium Rasul. Itulah batu pada hari itu. Mungkin-mungkin kalau kalian panjenengan betul-betul bisa meniru sekalipun kepada batu yang bernama Hubal dan batu yang bernama Hajar. Hadirin yang sangat kula muliakan. Kadang-kadang orang membaca sholawat itu sambil geleng-geleng. Kadang-kadang sampai Safina, kadang-kadang sampai sorbannya diutar-utar. Tapi kalau Riyadul Jannah itu santun. Saya lihat Riyadul Jannah itu santun. Tapi kalau yang lain kadang-kadang sambil joget-joget dan lain sebagainya. Kulo tidak menyalahkan itu. Jenengan pernah pirang saya ini. Alam taraha wa qad madat wasalat mimada mi'ihasahai. Apa artinya Bu? Apa artinya? Ayo yang bisa dapat hadiah dari Bu Nyai nanti. Ayo siapa yang bisa? Alam taraha waqad maddat khutaha. Apakah kamu tidak melihat unta-unta maddat khutaha yang memanjangkan langkahnya ke depan, langkahnya ke kiri, langkahnya ke samping, ke kanan? Unta itu safin Bu. Jadi safin pertama kali di dunia itu adalah unta. Jadi pengikut-pengikut unta itu namanya safin. Jadi unta itu maju ke depan, maju ke belakang, mundur sambil safinan begini. Alam taraha waqad maddat khutaha. Dia memanjangkan langkahnya ke depan, langkahnya ke belakang, langkahnya ke samping, ke kiri. Apa itu namanya? Menari. Jadi kadang-kadang kalau orang itu sudah kadung senang, tubuh ini nggak bisa ditahan untuk menari. Lah unta itu menari, alam taraha waqad maddat khutaha. Di samping dia menari sebagai bentuk rasa senang. Jadi ada enggak orang menari itu susah? Tidak ada. Unta ini saking senangnya mendengar pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, dia melangkahkan kakinya ke kanan ke kiri kayak safin. Tapi anehnya, wasalat mimada mi'ihasahai. Dari air matanya unta itu mengalir di pipinya. Wasalat min madamiha sahaib, seperti mendung yang mencucurkan hujan. Di satu sisi hatinya rindu kepada baginda Rasul, sehingga dia melangkahkan kaki ke kanan, ke kiri, ke depan dan lain sebagainya, seakan-akan dia berjoget. Tapi matanya merasa rindu ketika Nabi Muhammad disampaikan, ketika Nabi Muhammad diucapkan, ketika Nabi Muhammad disenandungkan. Insya Allah pulau kali panjenengan masa kalah kali unta.
Insya Allah bukan kalah gitu. Hanya Ada enggak yang sholawatan sambil ngobrol? Enggak ada. Yang ada itu sono. Di sana ke atas kemudian balik lagi. Unta saja itu loh, begitu nama Nabi Muhammad disebut, dia menari saking senengnya. Jadi kadang-kadang geleng-geleng kepala itu karena nggak sadar. Dengan iya orang-orang mbak-mbak gitu, kalau dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ditanya dalilnya mana? Ada kiai pondok pesantren ditanya dalilnya la ilaha illallah, miring kanan miring kiri. Bahsul Masail NU, saya orang-orang ini sudah baca NU. Akhirnya kiai itu tidak bisa, Bahsul Masail itu nggak ketemu jawabannya. Apa sih dalilnya orang dah dalil itu sampai begini? Kiainya begitu ditanya dia jawab, wah itu nggak ada dalilnya. Kawin kopi hitam panas. Begitu dia minum kopi, jenengan minum teh. Kalau jenengan mungkin rokok. Biasanya Jenengan rokok jenengan. Masa ngopi? Ibu ngopi. Oh, begitu kopinya nikmat. Ada dalilnya gitu. ada. Kenapa jenengan gitu? Saking nikmat. Jadi kalau ada orang bersalawat sambil geleng-geleng tersari, itu sedang menikmati. Semakin kencang. Pulau pernah ke Pasuruan, kali istri pulau, sholat maghrib di musola kecil. Masya Allah ibu yang lahir. Pulau itu dalam hati, ya Allah hebatnya orang itu. Saking nikmatnya berzikir sampai lah kalau kali panjenengan saking nikmatnya tas bannya jatuh terus. Oh. Tarik alam taraha wa qad nadat qutaha wa salat min madaniha sahai. Pun dua ilmu sudah. Yang ketiga, suatu saat Rasulullah niku sedang khutbah Jumat. Begitu Rasulullah khutbah Jumat itu, tiba-tiba seluruh yang mendengarkan khutbah Rasulullah itu mendengar tangisan, rintihan seperti tangisan anak kecil yang ditinggalkan oleh ibunya. Semakin lama semakin keras, semakin keras. Seluruh sahabat yang sedang sholat itu mendengarkan tangisan itu. Di tengah semakin kerasnya, padahal Rasulullah sedang melakukan rukunnya Jumatan, yaitu khutbah. Rasulullah itu turun dari mimbarnya, keluar sedikit kira-kira 7 meter. Ternyata di dekat Rasulullah khutbah itu ada pohon kurma. Begitu ada di sampingnya pohon kurma itu, Rasulullah mengelus pohon kurma itu, dilus. Kemudian berbincang-bincang. Setelah Rasulullah lama berbincang-bincang dengan pohon itu, tiba-tiba sayup, tidak terdengar lagi tangisan. Rasulullah kemudian naik mimbar lagi dan khutbah lagi. Selesai sholat Jumat, para sahabat menyaksikan drama seperti ini bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, kenapa sih pada waktu khutbah serius seperti itu panjenengan turun dari tempat terhormat hanya mendekati pohon itu, kemudian berbincang pohon itu, lantas naik lagi? Apa kata Rasulullah? Pohon itu sedang nangis, dan tangisan tadi itu dari pohon itu. Ada dalilnya, wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadaika wastajarat ya habibi. Ternyata yang nangis itu pohon kurma itu.
Kenapa? Karena pohon kurma itu adalah pohon yang selama ini dijadikan tempat Rasulullah khutbah. Begitu suatu saat ada seorang perempuan datang mungkin dari Hong Kong, dia bilang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, jangan-jangan habis ini jenengan datang ke rumah. Kalau pas pulang, kula aturi sowan ke bumi. Ningali mija kula. Lah, perempuan ini tiba-tiba berkata begini ke hadapan Rasulullah, ya Rasul, boleh enggak sampean saya buatkan mimbar? Kebetulan anak saya pengrajin kayu ya Rasul. Apa jawab baginda Rasul? Rasul tidak pernah menolak kalau ditawari oleh seseorang. Nggih boten napa-napa, ditambahaken nggih. Nggih ya Rasul. Pulanglah ibu itu bilang kepada anaknya, "Nah, ada kesempatan. Jenengan segera lakukan, nak. Buatkan mimbar yang terbaik untuk Rasulullah khutbah." Akhirnya singkat cerita dibuatkanlah mimbar itu oleh baginda Rasul, dan kemudian Rasulullah meninggalkan pohon kurma itu karena ada yang baru. Ternyata pohon kurma itu tidak mau ditinggalkan oleh baginda Rasul. Dia nangis senangis-nangisnya. Saya berharap keluar dari ini ada enggak yang nangis? Ya Allah, kisah sama Rasulullah. Karena jenengan masuk lagi ke pekerjaan jenengan, Rasulullah juga kembali ke Madinah. Lah, kurma ini nangis. Makanya Rasulullah datangi kurma itu, diajak begini, kenapa kamu nangis? Ya, memang sekarang sudah punya kawan baru, sekarang sudah punya mimbar baru, yang lama dilupakan, yang lama ditinggalkan. Ya Rasul, enggak kuat saya kalau ditinggal jenengan. Ya Rasul, enggak kuat saya kalau berpisah dengan jenengan. Bayangkan ibu-ibu, kayu saja enggak mau pisah dengan Rasulullah. Mertua kula, abai pun istri kula, ibu tahu ngeten, kalau kita berpisah dengan orang tua masih ada gantinya. Kalau kita berpisah dengan anak masih ada gantinya. Kalau kita berpisah dengan guru masih ada gantinya. Kalau kita berpisah dengan sahabat masih ada gantinya. Kalau kita berpisah dengan suami, ayo ngomong. Ada gantinya. Untung nggak kepancing sini. Kenapa nggak kepancing? Karena saya bilang ayo ngomong. Andainya nggak ayo ngomong, semua yang berpisah itu pasti akan datang penggantinya. Semua yang pisah dari kita, kata abah saya, pasti akan datang penggantinya. Kecuali satu, jangan pernah kita pisah dengan Rasulullah. Jangan pernah kita pisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau teruskan ya, nanti diperbaiki. Jangan sampai kita berpisah dengan Rasul. Jangan sampai kita berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun panjenengan sholawatan bukan hanya berada di gedung BNI, di tempat-tempat panjenengan hadirkan Rasulullah. Tapi jenengan ampun tong majipun majikan marhaban ya marhaban, majikan marhaban ya nurul aini. Jangan pernah kita berpisah dengan Rasulullah. Serugi-ruginya orang itu adalah ketika orang itu berpisah dengan Rasulullah. Bagaimana caranya agar tidak berpisah? Jangan makin dikasih amalan sekali dunyai, mau sholat. Jangan sampai jangan sampai satu hari kurang dari 100 sholawat. Yang sanggup ngacung 100 sholawat, Insyaallah. ngacung. Ente naik 500 ngacung. Hongkong yang 1000. Bismillah. Kalau 1000 ini ada cerita. Jenengan pernah dengar Kiai Bambu Runcing Mbah Muhaimin?
Tenang. Mbah Muhaimin Gunardo Tarakan, Temanggung. Beliau itu adalah orang yang wirai, kawannya abah saya, Abah Jamal. Suatu saat beliau didatangi oleh tamu Cina, tapi Muslim. Cina itu datang dalam kondisi melas gitu ibu-ibu. Dia datang dengan kondisi, akhirnya karena Mbah Muhaiminan itu mau pergi pengajian, Cina itu ada apa kok? Mbah Yai bangkrut. Jadi kadang-kadang ada orang itu bangkrut baru datang. Iya. Sugih nggak datang. Bangkrut sholawatan. Begitu sugih. Lali sholawat. Apa kata Mbah Muhaiminan? Mbah Yai Muhaiminan itu bilang, gampang. Oh itu kok pengen kaya lagi. Ngebuitin Mbah Yai. Jadi pikirannya ngomong itu. Yang dipikir mau kaya. Jawabnya Mbah Yai Muhaiminan, gampang kok. Mojo sholawat sing akeh. Pripun Yai? Baca sholawat yang banyak. Nggih Yai, siap. Jadi kalau sudah terjepit, terdesak orang itu pasti siap. Gimana Kiai sholawatnya? Sholawat peng 1000. Siap Kiai, mobil tuh. Sebagaimana panjenengan tadi di ijazah, mobil tuh. Habis itu lupa. Mobil tuh. Berangkatlah Mbah Yai Muhaiminan, pulanglah Cina Muslim ini. Tidak lama 1 bulan datang Cina Muslim itu ke Mbah Yai Muhaiminan bawa kunci mobil. Hadis kuncinya kok lo bawa. Sak mobil di depan dalamnya Mbah Yai Muhaiminan. Mbah Yai Muhaiminan, kok ada apa lagi kamu datang ke sini? Kayaknya sebulan yang lalu kamu baru datang. Lah ini pentingnya Mbah Yai, saya mau ngasih hadiah Mbah Yai mobil baru. Mobilnya Yai saya bawa pulang karena jelek. Loh kok katanya kamu bangkrut? Pulang dari sini ngamalkan ijazahnya Mbah Yai. Pulang dari BNI ini ngamalkan ijazahnya Bu Yai. Tapi nggak usah bawa mobil ke Jombang. Pulang dari jenengan Mbah Yai, kalau amalkan amalan saking panjenengan, tidak sampai 1 bulan bisnis pulau lebih kaya dibandingkan dahulu. Mbah Muhaimin itu geleng-geleng. Iki salah proses paling-paling. Seko. Apa amalan yang saya kasihkan ke jenengan? Itu ya, sholawat. Sholawat apa kok? Sholawat peng 1000. Aduh kok sepurani. Mohon maaf kok. Berarti saya sudah menyiksa kamu. Kenapa? Karena saya menyuruh kamu melebihi batas kemampuan kamu. Berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk membaca sholawat peng 1000? Lu nggak lama ya, nggak sampai 5 menit. Lu. Praktek. Itu ya itu kiblat sholawat peng 1000, sholawat peng 1000. Niki boten sholat. Niki sholawat Cina, bukan sholawat orang Jawa. Makanya kalau tanya, siapa yang siap baca sholawat peng 1000 nganggur? Di peng 1000 itu pasti ngacung. Tapi jangan sholawat peng 1000, jangan sholawat peng 1000. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Ibu-ibu yang sangat kula muliakan, kula teruskan. Hasan Al-Basri itu tokoh yang luar biasa tampannya. Beliau disebut dengan leluhurnya para orang suhud. Karena Hasan Al-Basri ini anak susuan dari istri baginda Rasul. Hasan Al-Basri itu begini, syair ini. Kalau Rasul saja meninggalkan khutbahnya karena kerinduan sebatang, ikuti pulau. Kalau Rasul saja turun dari khutbahnya karena kerinduan seorang sebatang pohon, apakah enggak mungkin Rasulullah yang di Madinah hadir ke Hongkong karena kita rindu? Mungkin nggak betul? Kalau saja Rasul turun dari mimbarnya karena kerinduan seorang sebatang pohon, maka mana mungkin Rasulullah tidak hadir kepada pulau Kalimantan ketika kita merindukan Rasulullah.
Maka bu jenengan nih pas badhe sare niku baca sholawat sambil menghadirkan kerinduan terhadap baginda Rasul. Insyaallah beliau hadir dari Madinah menemui jenengan. Amin Allahumma amin. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, masa kita kalah dengan pohon itu tidak berakal, sedangkan kita beruntung sangat, beruntung sekali karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabiullah Isa atau Nabiullah Musa alaihissalam. Ibu-ibu, ini masih kuat tak saya ngaji? Masih kuat. Soalnya masih ada yang ini minum lagi minum. Kalau saya di Malang ini pasti saya bilang kopi. Minum. Soalnya saya lihat tadi ada yang memaksa-maksakan diri. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabiullah Musa alaihi salam itu pernah ditunjukkan oleh Allah keajaiban dunia. Nabi Musa berjalan-jalan, kemudian beliau menemukan batu putih yang sangat indah, batu putih yang sangat bagus. Batu putih itu nggak tahu apa batu putih ini seperti cincin saya. Ini cincinnya Habib Umar ibu. Ini cincin pernah nempel ke tangannya Habib Umar karena cincin ini dihadiahi oleh putra kula yang menjadi muridnya Habib Umar. Batas waktu gedung sampai jam 3.30. Kurang 10 menit. Oh. Diteruskan tentang buatan tentang ini. Kalau teruskan, ibu-ibu yang sangat kalau muliakan. Akhirnya Nabi buatan kalau kuyang kiai batas waktu gedung jam 5 sore. Alhamdulillah. Ibu-ibu, akhirnya malaikat Jibril bilang, maukah saya beritahu yang lebih mengagumkan dibanding ini? Mau, kata Nabi Musa. Akhirnya batu besar itu pecah. Begitu pecah, ada orang tua sedang duduk tasyahud seperti orang sholat. Di depannya ada makanan dan minuman. Ini lebih aneh lagi karena ada orang hidup di dalam batu. Aneh lagi karena di depannya ada makanan, padahal tidak ada pelayan, tidak ada panitia. Akhirnya Nabi Musa bertanya, "Hai Pak, Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Yang ditanyakan oleh Nabi Musa itu sederhana, "Pak, ini makanan siapa yang ngirim?" Tiba-tiba laki-laki yang 400 tahun beribadah di dalam batu itu mengatakan, "Kenapa sih kamu kok hanya mikir makanan? Hidup itu jangan mikir makan. Sebab apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau engkau bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Akhirnya kemudian, "Iya Pak, saya tidak akan bertanya makanan. Bapak ini siapa?" Kemudian bapak ini berkata, "Saya adalah seorang laki-laki, 400 tahun saya beribadah di tempat ini, maka saya disebut keanehan dunia, keajaiban dunia." Tiba-tiba malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, maukah kamu saya kasih tahu yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih mengagumkan dibandingkan batu itu? Maukah kamu saya kasih tahu yang lebih mulia, yang lebih ajaib, yang lebih hebat dibandingkan laki-laki yang 400 tahun beribadah menghabiskan waktunya dan ada makanan setiap hari di depannya?" "Mau," kata Nabi Musa. Yang paling mengagumkan di dunia ini adalah ketika seseorang ditakdir menjadi umatnya Nabi. Alhamdulillah. Ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan pun niku mawon ingkang saged kula sampai akan saniki ngaji sekedhik. Niki dereng ngaji tadi kan cerita tadi nih. Tadi ki mulai ngaji nih. Ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan. Sebentar lagi niku Muharram. Tengah iki wonten Muharram.
Ada Ustaz? Tahun baru Hijriah ya. Ada surah 10 surah. Ada sedekah 10 surah. Jadi ada kan Ustaz sedekah 10 surah. Kirim ke Indonesia saja. Di sini kaya-kaya semua. Pulau terus ada. Pulau ingat begitu Nabi Muhammad jenengan kan tadi ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Pulau saya setuju dengan tadi lagu Indonesia Raya. Pulau nangis. Indonesia Raya bergema di Hong Kong. Ya lal watan diperdengarkan di Hong Kong. Pulau itu nangis. Pulau jadi ingat Rasulullah niku adalah pribadi yang sangat mencintai negeri kelahirannya. Kalau tanya jenengan, adakah di antara jenengan yang sudah tidak cinta Indonesia? Siapa yang masih cinta Indonesia, Najung? Siapa yang kangen dengan Indonesia? Tanggal 18 sarang-sarang pulau langsung. Pasti jenengan kangen. Jadi fitrah manusia ini pasti mencintai tanah kelahirannya. Begitu Rasulullah hijrah ibu-ibu, begitu Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah, dari atas bukit beliau melihat ke bawah, ke lembah yang bernama Mekah, sambil berkata begini, wahai Mekah, engkau adalah ahabbul biqa ilayya, engkau adalah negeri yang paling saya cintai. Jadi mencintai tanah air itu adalah minal iman. Mencintai tanah air itu adalah kudrat kemanusiaan. Bahaya sekali kalau sudah hilang cinta tanah air. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya saya tidak diusir oleh orang dari Mekah, maka saya tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Lah panjenengan kesini niku bukan berarti tidak mencintai tanah. Kalau ketika lihat jenengan niki ingat kepada Rasulullah. Suatu saat Rasulullah niku jalan-jalan naik unta. Begitu Rasulullah jalan-jalan naik unta, Rasulullah niku turun dari atas untanya, ada orang tua di tengah sawah diambil oleh baginda Rasul, dicium tangannya oleh baginda Rasul. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang tua itu? Rasulullah kemudian menjawab, dia adalah orang yang tangannya kasar, tapi dia adalah penduduk sorga. Jadi ciri penduduk sorga itu tangannya kasar. Pegang tangan sini. Halus. Gak usah kasar-kasarkan diri bu. Kalau halus ya halus. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, itu adalah laki-laki penduduk sorga karena tangannya kasar mencari nafkah untuk keluar darinya. Mudah-mudahan jenengan memiliki tangan yang dimuliakan oleh Rasulullah, yang dicium oleh Rasulullah, karena di sini jenengan mencari nafkah untuk keluar. Satu. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Kemudian Rasulullah terus ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, yang dilakukan oleh baginda Rasul pertama kali adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi acara ini adalah acara mempersaudarakan sesama anak rantau. Jadi tolong terus diikat persaudaraan ini, karena dengan silaturahim semuanya akan menjadi mulia. Dengan silaturahim semuanya akan menjadi mulia. Ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, kula kinten niki, kula nyuwun wekdal 5 menit, ibu-ibu tanya sama saya sebelum saya pulang. Biar kayak di TV-TV gitu. Ada pertanyaan pada saya? Apa saja silakan. Ada yang mau tanya? Iya. Iya silakan. Iya bu, bagus. Kasih. Siapkan yang lain yang mau tanya. Kayak di TV-TV gitu. Sambut. Bagaimana
menghilangkan Ini, bagaimana cara mengurangi rasa ria? Ria itu lolong ibu. Ro'a, dari kata-kata ro'a, amal-amal yang ingin dilihat oleh orang. Ibu-ibu begini, cara menghilangkan ria yang paling mudah. Gini bu, Kanjeng Nabi niku pernah mengajak sahabat Mu'ad bin Jabal. Begitu Nabi wafat, Mu'ad bin Jabal masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sahabat Mu'ad bin Jabal nangis di depan makom Rasulullah. Datang sahabat Umar. Begitu sahabat Umar datang, sahabat Umar tanya begini, "Mayu bagi ya Mu'ad? Apa yang menjadikan kamu menangis wahai Mu'ad?" Apa jawab sahabat Mu'ad? "Saya menangis karena saya rindu kepada Rasulullah. Saya menangis karena suatu saat Rasulullah pernah merangkul saya sambil berkata, 'Ya Mu'ad, al-qalil minar riya syirkun.'" Ulang orang ini. Al-qalil minar riya syirkun. Jadi sedikit dari riya itu disebut syirik oleh Kanjeng Nabi. Syirik itu menyekutukan Allah. Ini tingkat tinggi bu, ini tingkat tinggi. Maka pulau kali panjenengan biasa riak niku, biasa pengen dilihat. Nah, pemanis saat ini musimnya medsos. Tapi naikkan sedikit bahwa saya tidak bisa beramal seperti ini tanpa dibantu oleh Allah. Jadi naikkan sedikit kepada Allah. Saya bisa seperti ini karena saya diberi oleh Allah. Masa saya mengakui sesuatu yang bukan milik saya? Jadi riya itu harus diperangi. Hari ini mungkin bu riyanya 100%, besok 75%. Latihan terus sampai panjenengan melupakan amal kebaikan. Jadi ada rumus, amal baik itu lupakan, sedangkan amal jelek diingat. Nah, kita kan beda kita itu. Yang jelek dilupakan, dosa dilupakan, pahala dihitung terus. Pahalanya dihitung, tapi kejelekannya nggak pernah dihitung. Cukup kata Ibnu Athaillah, cukup kata Ibnu satu. Kalau panjenengan sudah diridhoi oleh Allah menjadi orang yang ahli ibadah, cukup, tidak perlu memikirkan sesuatu yang lain. Karena masih banyak orang yang tidak ditakdir menjadi ahli ibadah. Lupakan kebaikan, ingat kejelekan. Setiap kita mengingat kebaikan, kebaikan itu bukan datang dari saya, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jenengan kalau boten lihat, dia tetap lihat. Ngaji ngeten niki yang aman jenengan. Mubalek itu enggak aman. Jenengan iki ikhlas mendengarkan, enggak ikhlas ngobrol. Ikhlas duduk, nggak ikhlas keluar. Ini kalau sudah dikontrak harus selesai. Jadi ujian keikhlasan itu lebih berat jenengan, kalau lebih berat pulau. Sami awal kami mau memang ikut ini, dawuhipun mursyid pulau, guru pulau, kalipun istri pulau berjuang mempertahankan keimanan, berjuang mempertahankan keikhlasan, dan itu harus berjuang. Kalau kita bikin ibu, nah kapan lagi kalau dipanggil sini lagi ngomong ya. Mungkin dengan supaya diparingi kuat lahir batin. Mungkin dengan supaya diparingi ikhlas. Mungkin diparingi umur panjang yang barokah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hamba-Mu yang duduk di majelis ini adalah mereka yang mencintaimu dan mencintai kekasih. Maka tolong ya Allah, muliakan mereka semua. Ya Allah, muliakan semua keluarga mereka. Ya Allah, hadirkan Rasulullah saat kami sakaratul maut. Ya Allah, hadirkan Rasulullah saat kami ditimbang amal. Ya Allah, hadirkan Rasulullah saat kami melintasi sirat. Ya Rasulullah, hadirlah ke dekat kami saat kami sakaratul maut.
Ya Rasulullah, hadirlah ke dekat kami saat kami harus melintasi Siratal Mustaqim. Ya Rasulullah, hadirlah kepada kami saat kami ditimbang amal kami, sebagaimana Engkau hadir pada hari ini di majelis yang mulia ini. Ya Allah, kami berkumpul karena mencintai guru kami Syekh Abdul Rahim Asy-Syadzili. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh dzurriyyah beliau diberikan kekuatan untuk terus menyebarkan sholawat. Mudah-mudahan seluruh majelis-majelis Riyadhul Jannah khususnya di sini dan di tempat yang lain, pengurusnya diberikan kekuatan lahir batin untuk mengajak umat baginda Rasul bersolawat dan bersolawat. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami dilahirkan dalam keadaan Islam. Tolong wafatkan kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, berkahi kehidupan kami, husnul khotimahkan kami birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Terakhir Bu, direkam saya ini kalau mengijazahkan, pokoknya di obral ijazah. Kalau mendapatkan ijazah sholawat dari Habib Umar bin Habib, ikuti kalau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari, nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Apa Bu? Mata. Tinggal direkam itu, tinggal direkam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ya Allah, Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Ya Allah, segala puji hanya milik Panjenengan. Hanya karena Panjenenganlah kami berkumpul di tempat ini. Hanya karena kekuatan dan izin saking Panjenengan kami didudukan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, segala puji pada Panjenengan yang telah menghadirkan Rasulullah di majelis yang mulia ini. Tolong ya Allah, jangan pisahkan kami dari guru kami, jangan pisahkan kami dari Rasul kami. Ya Allah, tolong pandang kami dengan pandangan kasih sayang. Tolong pandang kami dengan pandangan kasih sayang. Jangan pandang kami dengan pandangan keadilan-Mu. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang sering lalai. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang sering melupakan orang tua kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang sering melupakan baginda Nabi. Dan mohon maaf ya Allah, kami juga hamba-Mu yang lalai berzikir kepadamu. Dengan kemuliaan majlis ini ya Allah, kuatkan hati kami untuk bersaudara dalam keimanan dan kebaikan. Jangan pisahkan kami hanya karena urusan kepentingan dunia yang sesaat. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam, kembangkan kami dalam keimanan dan keislaman. Ya Allah, kalau Engkau memanggil kami, panggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kami mengenal-Mu, kami mengenal Rasul-Mu, kami bisa sholat karena dikenalkan oleh orang tua kami. Ya Allah, di antara orang tua kami sudah ada yang sowan kepada Panjenengan. Muliakan beliau ya Allah, padamkan kuburannya ya Allah, padamkan kuburannya ya Allah, jembarkan kuburannya ya Allah. Kalau bukan karena mereka kami tidak mengenal-Mu ya Allah, kalau bukan karena kesabaran mereka kami tidak bisa sholat ya Allah. Ya Allah, segala amal kebaikan kami kirim juga pahalanya kepada kedua orang tua kami, kirim juga pahalanya kepada guru-guru kami. Apa yang kami lakukan hari ini kirim pahalanya juga kepada guru mulia kami Syekh Abdul Rahim Asy-Syadzili dan seluruh guru-guru ngaji kami. Mereka lah yang mengenalkan kami alif ba ta sa. Mereka lah yang mengenalkan kami Bismillahirrahmanirrahim. Mereka lah yang mengenalkan kami kepada kebaikan dan mengenalkan kami kepada milik guru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, jaga imannya, jaga kesehatan
hidupkan mereka dalam kemuliaan. Ya Allah, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami. Ya Allah, kami yang sudah punya anak ini, tolong ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mulia, mulia di dunia dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlakul karimah, mulia di akhirat dengan syafaat dan maghfirah dari panjenengan. Ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di depan kami ini, tolong ya Allah, lindungi agamanya, lindungi keimanannya, lindungi ibadahnya, muliakan mereka ya Allah sebagaimana mereka memuliakan baginda Rasulullah SAW. Jangan pisahkan hati mereka dengan saudaranya, kuatkan tali silaturahim di antara kami ya Allah. Sungguh banyak yang ingin kami mohon kepada panjenengan, tapi panjenengan tahu apa yang terucap dan apa yang tidak terucap. Ya Allah, kami memohon apa yang dimohonkan oleh Syekh Abdul Rahim Asy-Syadzili, kami memohon apa yang dimohonkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kami memohon dari apa yang dimohonkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ufir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad. La tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari majlis ini kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah, hutang-hutang kami Engkau lunasi ya Allah, kesedihan-kesedihan kami Engkau hilangkan ya Allah. Datangkan kebahagiaan kepada kami sebagaimana kebahagiaan yang datang karena Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan tutup mata kami sebelum kami bisa memandang wajah baginda Rasul. Ya Allah, mimpikan kami bisa melihat wajah baginda Rasul. Berikan kesempatan kepada kami untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kami ingin membaca sholawat dari samping Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rahim Asy-Syadzili. Ya Allah, kami ingin mengucapkan salam dan berdoa dari dekat baginda Rasul. Kami ingin menghirup udara yang pernah dihirup oleh Rasulullah. Kami ingin menginjak tanah yang pernah diinjak oleh baginda Rasul. Kami ingin memandang pemandangan yang pernah dilihat langsung oleh baginda Rasul. Kami ingin mencium hajar aswadmu sebagaimana Rasulullah mencium hajar aswad. Ya Allah, berikan kesempatan kepada hati kami yang penuh dengan dosa ini untuk mengelilingi Ka'bahmu sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul, untuk sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa memandang Ka'bahmu sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Sarang-sarang Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna matihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bayangkan guru-guru kita pada him ini, bayangkan guru-guru kita pada kalimat him. Di antaranya bayang Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Maka tanbiuh aku pun pangapunten kepada seluruh pengurus, mungkin diparingi kekuatan hadir batin kepada ibu-ibu, bapak-bapak, maaf yang tak terhingga makaten ingkang sakit kula sampaiaken
sekalian nyuwun pamit, nyuwun doa, insyaallah tanggal 18 kami berdua akan pulang lagi ke Indonesia. Pengumuman 1 menit, pulau niki rekor. Boten pamit, boten liya gitu. Pulau niki rekor. Pulau kada perguruan tinggi, ada 7 jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan manajemen pendidikan, jurusan pendidikan guru MI, terus jurusan hukum Islam, pokoknya jurusan. Jenengan kalau sedang membuka kelas internasional. Kelas internasional itu jenengan tetap sakit di Hong Kong, tapi seminggu sekali sakit mengikuti kuliah online. Sakit nanti setelah 4 tahun atau 3 tahun jenengan langsung ujian, langsung dapat ijazah sarjana. Nggih, pakai kalau titipkan ini syukur-syukur jenengan kada ijazah langsung dikirim ke pulau, langsung didaftar menjadi murid mahasiswi internasional. Bahasanya pakai bahasa Hong Kong, pakai bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.